Kalau Anda nggak punya banyak waktu buat olahraga, nggak punya teman yang bisa diajak goes, atau mungkin mager karena sudah siap goes tapi ternyata malah datang hujan. Nah, padahal Anda butuh nih olahraga ya meski cuma 60 menit doang lah. Berarti solusinya adalah goes indoor. Nah, pada saat goes indoor, ternyata menurut Anda goes indoor tuh ngebosenin bos. Monoton, gak punya alatnya, karena ya smart trainer seperti yang kita tahu lah. Pada kebanyakan brand itu smart trainer harganya mahal. Nah, ini artinya Anda sedang dalam masalah. Masalahnya apa? Masalahnya mau olahraga aja kok ada aja hambatannya. Lah, terus solusinya apa? Mari kita simak. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Jano. Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, kalau aku bakalan bikin video khusus untuk Magen T110. Bahas apanya? Ya experience-nya. Aku rasa pakai 3 bulan itu cukup lah ya buat landasan riset, ngulik mengenai Magen T110 ini. Lalu apa yang nanti aku bahas? Ya mulai dari harganya, fungsinya, perbandingan dengan trainer lain, dan tentunya optimasi menggunakan trainer Magen T110 ini. Oke, yang kita bahas pertama adalah harganya. Dari sekian banyak model indoor trainer, baik itu manual atau smart trainer, pertama kali ketika aku mau memiliki sebuah barang ya, jadi yang pertama kali aku lihat itu pasti harganya. Di highlight ya, harganya. Jadi harga ini di atas fungsi, di atas desain, di atas segala macam apa yang ada di barang tersebut. Yaitu adalah harga. Biasa ya, ketika kita mau membeli apapun barangnya itu kita pasti lihat dulu harganya. Nah, harga dari smart trainer Magen T110 ini barunya tuh sekitar 4 jutaan. Udah dapat smart trainer loh ya. Jadi itu merupakan harga yang menurutku sangat-sangat worth it banget, sangat-sangat ajaib bos. Selanjutnya adalah maximum capability. Apa itu? Maximum capability adalah batas maksimum power kaki yang bisa diterima sama si trainer ini. Jadi kalau Magen T110 ini batas maksimum power dia bisa nerima itu sekitar hampir 700 watt. 700 watt itu udah gede ya. Jadi selama pemakaian ini tuh aku juga belum pernah sampai ke 700. Paling aku pakai tuh sekitar 300 sampai 400-an lah. Nah, ini maksimumnya itu 700. Nah, karena ini aku buat pakainya seringnya di zona 2, istilahnya itu ya cuman buat jaga berat badan, jaga kebugaran. Jadi 700 watt itu menurutku sangat cukup lah. Beda urusannya kalau ini digunakan si atlet ya. Kalau si atlet itu kan powernya bisa lebih dari 1000. Otomatis kalau batas maksimumnya itu 700 akan kurang. Jadi ini tidak cocok untuk atlet. Nah, lalu pada smart trainer ini tersedia 2 mode, yaitu ada ERG mode sama SIM mode. Nah, apa itu? ERG mode itu berasal dari kata ergometer, yang artinya adalah alat untuk mengukur besarnya power otot kita. Ya bisa kaki, bisa tangan, dan lain sebagainya lah. Nah, kalau ERG mode pada trainer ini kan fokus pada kaki. Nah, fungsi dari ERG mode pada smart trainer ini adalah untuk mengatur power kita pada wilayah tertentu. Misalnya, kita sedang menggunakan template latihan tersebut dan di situ power kita diatur kapan harus pelan, kapan harus gas. Nah, lalu untuk SIM mode itu adalah simulation mode. Jadi apa yang ada di screen itu akan mempengaruhi laju kita. Contohnya begini. Kita sedang race di salah satu aplikasi gitu ya. Nah, ternyata jalannya nanjak. Nah, maka trainer ini akan secara otomatis juga terasa berat gitulah. Jadi resistennya itu akan secara otomatis dia akan menjadi berat. Nah, simulasi kalau kita sedang nanjak gitulah. Magen T110 ini memiliki berat yang sangat ringan untuk kategori smart trainer ya. Jadi ini tuh hanya kisaran sekitar 15 kilo dan desainnya itu sangat simpel. Serta memiliki bentuk yang kecil, bisa dilipat, artinya ketika kita memiliki ruang yang gak terlalu besar gitu di rumah ya. Nah, ini kita menyimpannya tuh bisa tidak menghabiskan ruang gitulah. Nah, kemudian ke sprocketnya ini juga dijual terpisah. Jadi sprocket yang aku pakai ini ukurannya 1128, tapi kalau mau beli di websitenya itu sebenarnya dia sudah ada paketnya, kayak Magen satu paket sama sprocket, kemudian satu paket sama matrasnya dan lain sebagainya lah.
Lalu trainer ini juga bisa digunakan untuk sepeda rim brake dan disc brake. Sudah ada adapternya untuk disc brake sendiri, kemudian untuk rim brake itu ada sendiri. Nah, kalau Anda beli trainer baru berarti Anda harus mendaftarkannya dulu di aplikasi namanya Magen Utility. Karena kalau nggak didaftarkan di sini, Magen Trainer ini tuh nggak akan bisa terkoneksi dengan device lainnya. Dulu pas pertama kali aku pakai itu juga bingung. Kok aku sudah colokin ke listrik, kemudian aku konekin ke device itu nggak nyambung. Ternyata setelah kita nyalain itu harus kita registrasi dulu menggunakan salah satu aplikasi milik Magen Utility gitulah. Dan di aplikasi tersebut kita juga bisa mengatur spin down calibration. Itu singkatnya adalah untuk mengatur keseimbangan power pada trainer tersebut. Hal yang membuat saya takjub lainnya adalah suaranya. Suaranya tuh nggak bising, hanya sekitar 50-60 dB lah. 50-60 dB itu kalau kita bandingkan ya, kita bayangkan itu kayak suara TV di rumah lah. Itu pun masih kenceng suara TV di rumah. Jadi ketika kita main trainer ini, saya rasa kita sangat aman dari tetangga, aman dari keluarga, aman dari anak dan istri. Istilahnya tuh kita nggak berisik, kita nggak mengganggu aktivitas mereka lah. Kalau Anda adalah profesional atlet, baik itu climber, sprinter, atau jago di kriterium, lupakan trainer ini. Ini bukan untuk Anda. Nah, kenapa? Karena ya seperti yang aku sampaikan tadi, trainer ini hanya bisa mampu menerima maksimal tuh hampir 700 watt. Saya pernah mencoba ya, power saya itu mencapai 1000 dan itu putaran kakinya itu sudah kayak sepeda konyol gitulah. Jadi kalau Anda atlet atau bahkan Anda yang sering race di Zwift, itu kayaknya bukan ini tempatnya. Kayaknya bukan ini yang Anda perlukan. Nah, lalu kalau bukan untuk atlet, Magen T110 ini buat siapa? Ya, Magen T110 ini diperuntukkan untuk pemula, untuk ya yang main powernya itu di bawah 700 lah. Ya mungkin penghobi goes yang cuman suka fondo, orang yang sepedaan bukan untuk kompetisi, tapi untuk menjalin relasi, untuk mungkin menjaga kebugaran, menjaga program penurunan berat badan, atau mungkin menjaga berat badan supaya tetap stabil. Dan yang pasti orang yang tidak punya banyak waktu untuk goes keluar rumah. Kemarin pada saat saya goes 1000 km itu aku kebanyakan latihan itu juga dari trainer ini. Ya pakai trainer ini tuh bisa mungkin sekitar 3-5 kali dalam seminggu lah. Meskipun tetap saya kombinasikan dengan bersepeda di luar ya. Tapi jujur saya ngomong intensitasnya tuh lebih banyak menggunakan trainer Magen T110 ini. Selain itu aku juga sedang menjaga berat badan. Jadi aku berusaha komitmen. Kalau Magen T110 ini aku pakai khusus untuk menjaga kebugaran dan menjaga berat badan. Itu aja sih. Jadi gak muluk-muluk. Yang penting saya bisa berolahraga kardio, khususnya sepeda dengan waktu yang singkat dan tetap optimal. Nah, kalau ada pertanyaan, bosen gak sih mas main di indoor? Ini sering kali ketemu ya pernyataan-pernyataan seperti, lah kalau main di indoor itu kan gak ada temennya. Gak bisa ngobrol, gak bisa ngopi, gak bisa dinikmatin lah, rutenya itu-itu aja dan yang dilihat tuh itu-itu aja gitu. Ngerasa di indoor tuh pasti lebih capek gitu. Ya semua olahraga kan pasti capek bos. Begini deh, kalau ada yang ngerasa kok gitu-gitu aja, coba balik tanya ke diri sendiri. Jadi sebenarnya ini tuh mau olahraga atau mau nongkrong? Nah kalau mau olahraga itu kan gak ada temennya ya bisa, gak ngopi ya bisa, rutenya itu-itu aja ya bisa. Tapi kalau mau nongkrong ya semua elemen itu harus ada temennya, harus rutenya ganti-ganti biar gak bosen. Kemudian harus rame-rame gitu, harus ngopi dan lain sebagainya lah. Jadi kita kembalikan dulu ke diri kita sendiri. Menurutku bosen itu juga akan kalah dengan sebuah kebutuhan. Jadi harus kita ubah mindset kita ketika bahwa kita berolahraga menggunakan trainer ini tujuannya untuk menjawab sebuah kebutuhan. Karena ketika kita merasa butuh, kita akan melakukan dengan ikhlas. Meskipun ya dilakukan berulang-ulang gitu lagi, tapi kan kita butuh.
bosen akan hilang dengan sendirinya. Sama kayak kita makan, sama kayak kita mandi, gosok gigi, kerja, itu semua dilakukan secara repetisi dan berulang-ulang, Bos. Dan kalau kita ngomongin bosen makan misalnya ya, mati dong. Nah, selain dijadikan sebuah kebutuhan, ada lagi cara untuk mengatasi kebosanan, yaitu ya membuat rasa penasaran. Dulu pas aku main trainer manual itu ya, memang itu rasa yang paling dekat adalah bosen. Memang kalau manual tuh memang tantangannya adalah itu, bosen. Saya sering main manual tuh, kok bosen banget ya. Nah, karena nggak ada yang bikin penasaran. Nah, kalau di smart trainer ini aku dibikin penasaran sih. Contoh nih ya, contoh kayak di menit 0 sampai menit 5 tuh, aku dibikin pemanasan dulu tuh di aplikasi bawaannya ya. Nah, lalu di menit selanjutnya itu aku harus nambahin power, lalu harus cooling down, harus nambahin power lagi, harus cooling down lagi. Nah, di situ aku diatur oleh program dan dari situlah hadir sebuah rasa penasaran ketika aku diatur sedemikian rupa itu bisa nggak sih melampaui batas maksimal yang ada di aplikasi itu. Nah, di situ ada rasa-rasa penasaran, ada rasa-rasa menantang gitulah. Itu yang membuatku sampai saat ini nggak bosen main indoor trainer. Kali ini aku mau nunjukin program template yang biasa aku pakai. Jujur di sini aku nggak pernah ikut race, tapi aku memanfaatkan ini hanya untuk menjaga kebugaran, menjaga berat badan, ya recovery rate, pada intinya sih yang santai-santai lah. Aku pakai programnya si Zwift, biasanya di folder 60 minutes to fat burn. Jadi di situ ada banyak berbagai macam template program. Ini aku gonta-ganti di setiap kali aku pakai. Supaya bervariasi, supaya gak ngebosenin. Ini dari programnya yang tadi saya pilih itu 5 menit awal pemanasan. Jadi tadi kan ada secara total tuh 41 menit. Nah, 5 menit awal tuh pemanasan nih lagi menit ke 2,5. Jadi masih ya kurang lebih 3 menitan lah buat pemanasan. Nah, di pemanasan ini powernya itu dimulai dari yang kecil dulu. Kayak semisal tadi itu dari 95 watt, 100 watt, kemudian ini sampai di 140 watt. Jadi ini heart rate-nya itu pelan-pelan naik. Sekarang powernya sudah ada di 145 di menit ke 3,30 detik. Jadi heart rate saya sudah di 124. Ini pelan-pelan menuju ke segmen yang nanti ya segmen pas kencengnya lah. Nah, biasanya kalau heart rate sudah nyentuh di 150, 155 itu ngomongnya sudah terbata-bata. Jadi mengolah apa yang ada di pikiran, merangkai sebuah kata-kata itu sudah mulai lambat. Saya lagi ada di 2 menit pertama, itu powernya 105 watt. Kemudian di bawahnya itu ada 5 kali di label merah, kemudian bawahnya lagi ada 5 kali di label merah. Itu istilahnya kayak set gitu. Kayak kita mau push up itu ada 1 set, 2 set, 3 set gitu. Nah, di area kencengnya yang ditandai dengan label merah itu ada 4 kali set. 1 set itu ada 5 kali. Nah, ini power mulai ditambah. Sekarang jadi 335 watt selama 20 detik. Heart rate-nya otomatis akan naik. Langsung recovery ke 85 watt selama 40 detik. Lah, kayak gini tuh diulang ya. 1 setnya itu 5 kali. Diulang 1 setnya 5 kali. Diulang selama 4 set. Ini mau menuju ke bagian kedua di dalam 1 set itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal ERG mode tadi ya. Jadi berapa power kita itu diatur. Kalau di sana tertera, di screen itu tertera powernya harus 335. Gitu kita juga harus ngikutin powernya di angka 335. Nah, kalau di sim mode, simulation mode, itu di sana nggak ada
aturan powernya harus berapa. Jadi bebas mau kasih power berapa. Ini naik lagi. Barusan selesai latihan 40 menit, itu membakar banget. Itu yang biasa saya lakukan di rumah ya. Dan tadi kita sudah ngebahas segala macam poin pentingnya Magen T110. Semoga bisa jadi buat bahan pertimbangan kalau teman-teman mau ngebeli trainer tersebut. Dan buat yang mungkin informasi saya kurang lengkap, bisa stalking di Instagramnya magen.indonesia. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.